Pagi, Ibu. Pagi, Ya. Pak. Ya. Saya mau cari semu. Saya Fu Semu di gereja kebetulan ini. sekali. Ini semu. dengan Bapak siapa ya? Saya Han Peng. Pak Han Peng. Wah, ya. selamat datang, Pak. Ya, saya Ada yang bisa saya bantu? Itu, saya tanya teman saya. Mau ke gereja, katanya bisa ketemu dengan semu. Begitu. Ya, baik-baik. Silakan duduk. Boleh ya, semua ada waktu ya? Ada waktu, silakan. Ya, bagaimana keadaannya, Pak? Ya, ini semu saya kan berteman sama Chi Hon Pin. Berapa kali dia cerita tentang Tuhan Yesus, cuman saya tuh belum terlalu jelas begitu semu. Tambah lagi sekarang kan kondisi lagi susah ya. Jadi pekerjaan tuh kurang lancar. Jadi saya bilang saya mau mengerti lebih mendalam tentang Tuhan Yesus. Nah, dia bilang ya ke gereja saja. Wah, senang sekali Pak. Ya, bisa ketemu dengan Bapak ya. Makasih. Dan saya sangat kagum ya, Bapak punya hati yang terbuka, mau cari tahu ya. Iya. Ya, sebenarnya saya sih sudah berapa bulan inilah semua ya. Sejak COVID ini memang merasakan sulit, susah, dan juga kadang ada kecewa semua. Ya. Kecewa dalam hal apa? Ya, biasalah dalam pertemanan ya. Dalam pekerjaan itu kadang teman sepertinya memanfaatkan kita. Tapi jujur juga lah semua ya. Kadang saya juga manfaatkan mereka sih ya. Jadi sepertinya kami berteman itu hanya kalau ada untung. Itu yang buat kami senang. Tapi ketika sudah istilahnya buntung ya, tidak ada lagi. Kami saling tak bisa bantu semua. Ini yang saya lihat beda dengan teman saya itu. Makanya saya mau lebih mengerti bagaimana sih seperti dia tuh masih tetap bisa bersuka cita gitu. Iya. Itu semua. Iya. Iya. Saya juga menyadari ya. Memang ya pertemanan itu ya tidak segampang yang kita inginkan, yang kita bicarakan ya. Iya, semua itu yang saya alami sih semua. Iya. Ya, sebenarnya kalau dalam firman Tuhan mengatakan kita berelasi dengan orang lain itu perlu ada kasih. Dan kasih itu bukan hanya ucapan bibir. Kasih itu di dalam tindakan yang nyata. Boleh saya minum? Ya, silakan. Silakan minum. Memang itulah semua. Kami kadang hanya menyatakan bisa saling berteman, tapi ketika ada masalah ya kami saling menjauh semua. Maka sekarang ya di keluarga juga akhirnya begitulah semua. Kami juga jadi susah relasinya. Iya. Ya, boleh saya sharingkan sedikit tentang apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya, boleh semua. Itu yang boleh. Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada kasih yang lebih besar dari yang kita kenal. Yaitu kasih yang siap memberi diri, berkorban untuk sahabatnya. Dan kasih itu ada di dalam Yesus. Dalam Yesus ya. Bapak pernah dengar dan pernah tahu kan tentang Yesus yang mati di kayu salib? Ya, beberapa kali ada diceritakan sama teman. Hanya ya kita kadang sambil lalu saja semua, tidak benar-benar itulah mengerti. Ya memang tidak mudah untuk menemukan kasih seperti ini ya di dunia ini. Tetapi karena kasih Yesus, maka kasih itu nyata dan terjadi di dunia ini. Ya, saya teringat satu kisah ya tentang seorang istri yang begitu mengasihi suaminya, bahkan dia itu mau melakukan apa aja untuk menyelamatkan suaminya.
Ya, mungkin saya sekilas ya jelaskan tentang kisah itu ya. Boleh semua. Iya. Boleh. Pada masa pemerintahan Cromwell di Inggris, ada seorang napi dijatuhi hukuman mati di pengadilan. Pria ini dipenjara sambil menanti tanggal eksekusinya. Sang istri sangat sedih dan tidak bisa menerima. Sampailah waktunya, si napi dibawa ke lokasi eksekusi dan siap-siap dihukum gantung. Jam terus berjalan. Tibalah waktu eksekusi, bunyi lonceng itulah waktunya. Penarik lonceng menarik tali lonceng, namun lonceng tidak berbunyi. Penarik lonceng menarik sekali lagi dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba sesuatu terjatuh dari atas lonceng. Plik-plak. Sesosok tubuh wanita berlumuran darah terpapar di depan mata. Ternyata itu adalah istri napi yang berusaha menghalangi suaminya digantung. Dia naik ke atas menara lonceng, memeluk anak lonceng dengan harapan lonceng tidak berbunyi dan suaminya tidak jadi digantung. Tapi sayangnya, istri ini mati ketika anak lonceng membentur ke badan lonceng. Lalu tubuhnya jatuh ke bawah. Seketika itu juga, kejadian ini diketahui napi dan Cromwell. Si napi menangis atas meninggalnya istri tercinta demi menyelamatkannya. Cromwell terharu atas pengorbanan istri napi. Dia memutuskan untuk membebaskan napi. Oleh karena pengorbanan seorang istri, sang suami akhirnya dibebaskan. Nah, seperti istri ini yang siap ya melakukan apa aja demi menyelamatkan suaminya. Maka sebenarnya kasih Yesus seperti itu. Ternyata ada juga yang semua. Ini kisah nyata atau bagaimana? Iya betul, ini kisah nyata. Oh, bukan ini aja, bukan hanya cerita. Oh, bukan. Sebenarnya kasih Yesus itu lebih dari ibu ini. Jadi ibu ini sudah dapatkan kasih itu mungkin baru bisa kayak gini kali semua ya? Ya bisa jadi. Ya, kita tidak terlalu tahu ya tentang latar belakang kepercayaan ibu ini. Tetapi yang kita tahu bahwa coba lihat, ada orang yang mengasihi suaminya, bahkan dia berani mati. Ya. Nah, kalau macam kami kan tak bisa semua, ya. Hanya karena sedikit masalah kami sudah saling menjauh. Yang luar biasa ibu itu ya. Iya betul. Sebenarnya ya manusia itu sulit ya untuk punya kasih seperti ini. Tapi Yesus telah memberikan teladan. Nah, dia waktu disalibkan sebenarnya dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Cuma orang lain yang takut disaingi dan orang lain itu membenci dia. Maka terakhir mereka itu mengkhianati dia lalu menyalibkan dia. Tapi yang luar biasa adalah ketika Yesus disalib, dia itu berkata begini, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, yang bersalah itu, yang salibkan dia juga diampuninya? Iya. Nah, itu termasuk saya enggak semua? Oh iya, pasti. Ya, karena Yesus, dia waktu mati itu mati bagi orang yang belum mengenal dia. Oh begitu ya? Bahkan orang yang menentang dia. Nah itu kasih yang luar biasa bukan? Ya. Sekarang saya baru tahu ternyata Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang begitu ya? Iya. Dan dia berjanji siapa yang mau datang kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Mau semua. Saya mau semua. Iya. Dan tidak binasa. Dan saya pikir ya itu adalah satu janji yang paling berharga ya, yang harus Bapak dapatkan. Tidak binasa ya. Iya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita percaya
kita mau datang mengikuti dia, maka kita akan menjadi anaknya. Ya, kita diberi kuasa yang begitu istimewa. Dia dapat hak jadi anak gitu semua. Iya, betul. Ya. Dan kalau kita dapat hak menjadi anak, berarti kita dapat mewarisi segala yang dia janjikan. Segala kebaikan yang dia berikan kepada kita. Ya, bukan hanya hidup kekal di surga, juga dapat pertolongan setiap saat, setiap waktu ketika kita hidup di dalam dunia ini. Ya, tadinya saya pikir dengan hidup lebih enak kita sudah bahagia ya. Tapi seperti teman saya, dia hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia senang. Ternyata kasih itu ya semua ya. Ya, saya ingin sekali gimana caranya semua ya. Ya, sangat mudah. Ketika Bapak percaya dalam hati dan mengaku di mulut, maka Bapak akan diselamatkan. Ya. Saya percaya semua. Percaya. Saya senang mendengar itu. Ya, bolehkah saya doakan Bapak? Boleh semua. Boleh ya. Berarti Bapak boleh ikuti dalam hati. Dan setelah selesai saya berdoa, Bapak ikut bilang amin. Ya, amin itu artinya dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati untuk mengakui itu. Ya. Baik semua. Ya. Saya berdoa ya untuk Bapak ya. Oke. Ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan kami mau menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Kami percaya dengan sepenuh hati karena Engkau adalah Allah yang mengasihi, bahkan memberikan diri berkorban untuk kami. Tuhan, terimalah kami dan selamatkanlah kami. Hari ini hamba-Mu juga senang di mana Bapak Han Ping mau percaya kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan terima dia sebagai anak-Mu dan beri dia damai sejahtera surgawi dan tuntun hidupnya. Dan biarlah dia mengalami pertolongan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak semua ya. Yuk sama-sama. Ya, Mbak, nanti hari Minggu Bapak ikut ibadah di gereja ya. Yang Gajah Mada itu ya? Iya, betul. Saya dengar dari Honpin katanya mau daftar ya semua. Betul. Nanti saya akan kirimkan linknya. Atau nanti Pak boleh tanya ke Ci Honping. Ya. Bagaimana cara daftarnya? Dia tak pandai itu semua. Oh, begitu ya? Oke, baik. Kalau gitu nanti saya daftarkan Bapak aja. Dan saya kirimkan QR code-nya supaya waktu Bapak datang bisa tunjukkan ke petugas di depan gereja. Baik. Terima kasih banyak semua ya. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Ya, sampai ketemu hari Minggu. Ya, terima kasih banyak semua. Yuk, sama-sama. Saya sekarang merasa lega semua. Ternyata ada kasih yang begitu besar yang boleh membuat saya menjadi punya damai semua. Amin. Terima kasih banyak semua ya. Saya permisi dulu ya. Iya. Tuhan berkati. Ya, selamat jalan. Baik semua. Iya. Permisi. Ya. Makasih.